hasil ini nanti disampaikan kepada menterinya dan minta juga jawaban secara segera dan cepat. Kalau bisa dalam waktu seminggu kita dijawab apa yang Pak Aldo pertanyakan dan paparkan tadi. Selain itu mungkin bapak-bapak di sini, Kementerian Kesehatan di sini terganjal dengan peraturan presiden yang terbaru. Perpres presiden yang terbaru yang nomor 14 tahun 2021 yang menyatakan bahwa mereka yang tidak patuh divaksin, tidak mau divaksin ataupun yang sudah divaksin tapi tidak mau ikut vaksin berikutnya akan dikenakan sanksi administratif. Kalau saya salah tolong betulkan perpres ini. Akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu sangat luar biasa, bapak-bapak. Bapak di sini pasti tahu apa luar biasa. Bayangin Pak, yang tadi Bapak Aldo udah nerangin. Kita mau belanja, mau ke dokter, rumah sakit, masuk sakit, tetap aja susah. Mau ngurus KTP, mau ngurus apa, bahkan pensiun. Saya pensiun saya nggak bakal dikasih kalau tidak menjalankan apa yang tertuang di dalam peraturan ini. Itu dajjal luar biasa Bapak. Kejam luar biasa dan dajjalnya luar biasa. Saya mohon bapak-bapak di sini berpikir Pak. Baca itu perpres peraturan presiden nomor 14 tahun 2021. Terpikir nggak oleh bapak-bapak sekarang bahwa kita dipasung Pak. Kita nggak bisa kemana-mana, ada Pak Polisi jagain kita, bayangin. Polisi itu jelas-jelas yang saya tahu dulu sampai sekarang seharusnya tugasnya ada polisi, tugasnya mengayomi rakyat. Yang terjadi apa sekarang? Kita diuber-uber. Bayangin diuber-uber, diintimidasi. Untuk apa? Untuk ikut vaksin, Pak. Cucu saya diuber-uber untuk ikut vaksin. Anak saya harus ikut vaksin. Dengan apa? Dengan gaya karena peraturan ini. Dan bapak-bapak saya tahu mungkin gak setuju, saya yakin gak setuju. Cobalah bersuara Pak. Bersuara. Departemen Kesehatan adalah salah satu departemen yang menentukan kesehatan anak bangsa cucu kita nanti. Betul nggak? Betul. Pikirkan itu. Pikirkan anak-anak cucu kita nanti bagaimana jadinya. Umur 6 sampai 11 tahun divaksin tanpa ditanya ini itu, langsung ini, saking mereka takut. Bukan mereka mau, saking mereka takut. Bapak lihat di TV kan ada seorang ibu bilang, saya mau bilang apa? Habis kalau nggak saya nggak bisa keluar, kalau nggak saya nggak bisa kesini, kalau nggak saya nggak bisa ke situ, saya terpaksa anak saya mesti divaksin. Apakah itu yang mau pemerintah kepada rakyatnya? Cobalah Bapak pikir, tolong Pak. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih bapak-bapak, mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan keluhan dari emak-emak, dari seorang ibu, seorang nenek yang peduli dengan anak-anak cucu, dan Bapak juga dengan generasi milenial nanti, bagaimana kita akan jadinya. Tolong disampaikan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Masih bisa ya? Saya ya? Ya, silakan. Saya hanya membacakan undang-undang. Dengan ya, Ibu ya. siapa, maaf? Menu. Bu Menu. Ya. Oke. Saya hanya membacakan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 5 ayat 30 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan, ayat 3, pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh dirinya. Kemudian pasal 41 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dan itu semua sudah tidak ada lagi Pak zaman sekarang. Karena apa? Karena kita semuanya diharuskan untuk vaksin dengan cara jadi gini. Semua orang yang saya kenal, kalau saya tanya, lo kenapa lo vaksin? Soalnya gue nggak bisa pergi, gue nggak bisa pindah. Jadi nggak ada lagi Pak. Vaksin kenapa? Mau sehat? Oh no, nggak ada Pak. Bapak cari di mana orang yang bicara alasan dia vaksin itu karena dia mau sehat. Tidak ada Pak. Tapi karena dia mau ke mall, karena dia mau pergi, karena dia mau urus ini segala macam ini. Jadi pensiun. Betul, urus pensiun. Jadi sekarang Pak meninggal. Jadi betul sekolah. Jadi sekarang tolong Pak, gimana ini pergeseran begini gimana sih Pak? Apakah ini kita ditambah jadi bodoh atau bagaimana gitu? Kemudian satu lagi nih,
Kita mewakili ibu dan nenek. Bapak bayangin ya Pak, masa depan bangsa kita itu ditentukan oleh siapa? Bapak? Bukan. Saya? Bukan. Tapi siapa Pak? Anak kita Pak, cucu kita Pak. Sekarang mereka divaksin. Bapak mau menjamin tidak ada apa-apa. Vaksin itu aman untuk anak-anak. Yang saya tahu, yang kemarin DPT apa segala macam BCG itu sudah penelitiannya panjang. Tapi untuk vaksin COVID ini baru ada 2 tahun Pak. Penelitian apakah sudah diteliti secara ini? Dan Pak, belum ada keterbukaan belum ada informasi. keterbukaan. Jadi sekarang saya tanya, Bapak masih orang Indonesia kan? Bapak semua di sini kan? Sekarang kita ini hidup itu berapa lama? Tapi tolong Pak, anak cucu kita, itu masa depan kita Pak, bangsa kita Pak. Ya kan? Jangan sampai ada pejabat negara lagi yang bicara anak-anak bangsa kita tidak kompeten. Hanya karena apa? Hanya karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ida dari ARM. Ida ARM ya. Jadi kebetulan naik di mobil komando pertama yang orasi seperti yang saya tadi bilang di atas. Mungkin ini terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah menerima kami di sini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini dilema buat bapak-bapak sendiri. Dilemanya apa? Ketika bapak tidak menjalankan aturan yang diberikan oleh pusat, bapak akan ditekan. Begitu juga ke bawahnya, terus sampai bawah. Nah, tapi apa? Akibatnya pada anak-anak kami. Anak-anak kami ada di antara 6 sampai 11 tahun yang mereka kita abaikan dulu apa itu vaksin yang ada di dalamnya, tapi psikologisnya seperti apa? Ketika mereka ditekan, diharuskan tapi mereka tidak mau. Dan satu lagi, orang tua tidak mengizinkan pun tidak apa-apa. Tidak sepengetahuan orang tua pun tidak apa-apa. Ketika mereka pulang, mama saya habis divaksin. Vaksin itu apa? Gitu loh. Mereka itu hidup kami loh. Masa depan mereka itu tanggung jawab kami. Apa bapak bisa bertanggung jawab atas semua itu? Sampai mereka tertekan, takut. Karena apa? Karena di situ ada aparat yang mendampingi. Apa sekeras itu? Apa tidak lebih soft? Coba berikan dulu sosialisasi kepada orang tua, kepada guru yang baik gini loh, bla 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 gitu loh. Yang ini jangan main hajar aja langsung divaksin ketika anak-anak sendiri tidak tahu apa itu vaksin. Melanggar hukum. Iyalah. Hak anak itu di mana Pak? Hak anak itu hak orang tua. Mereka itu punya kami. Kami menyekolahkan mereka itu di sana untuk dididik, bukan untuk diberikan sesuatu yang tidak kami ketahui. Mungkin itu saja keluh kesah saya. Mohon maaf. Sekali lagi tolong sampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan regulasi apapun yang diberikan oleh atasan, entah itu Pak Jokowi, entah itu siapa, tolonglah dipertimbangkan karena kita ini 275 juta orang ada kesehatannya ada di Kemenkes. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Silakan. Ini terakhir. Iya. Oke. Oke. Jadi selamat siang, Bapak. Saya hanya sedikit menambahkan. Dengan Ibu Ini. Dari India. Saudara. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa ternyata vaksin juga kan tidak menjamin bahwa kita ini akan terbebas daripada penyakit itu. Nah, kemudian nanti kalau umpamanya ada dengan yang baru lagi, tipe yang baru kayak Samsung tiap tahun ganti model gitu ya Pak. Nah sekarang ada Omicron, mungkin nanti bisa Om Burhan, kita nggak tahu. Nah, tapi yang jelas Pak, dengan adanya seri yang baru ini, apakah kita juga akan divaksin lagi dengan yang baru Pak? Itu. Kemudian yang sangat menyedihkan, ketika vaksin itu akhirnya membuat beberapa orang tua yang lain tidak tahan kemudian meninggal, dengan entengnya dikatakan, oh ini karena komorbid. Demikian juga dengan anak-anak Pak. Sering sekarang ini kita lihat bahwa korban daripada vaksin itu juga sudah ada Pak. Anak-anak yang lumpuh. Nah, kemudian dengan entengnya dikatakan bahwa oh ini karena komorbid. Apa yang menjadikan jaminan buat kami Pak?
Seperti itu Pak, dengan gampangnya pemerintah mengatakan atau dokter bilang karena komorbid. Kita berterima kasih, bersyukur bahwa pemerintah memperhatikan kita semua rakyat Indonesia dengan vaksin Pak. Tapi satu Pak, anak-anak kalau bapak-bapak sudah mengetahui bahwa komorbid ini merupakan satu masalah yang akan menjadikan mereka itu kena misalnya meninggal atau misalnya kena yang lain, kenapa tidak diteliti dulu Pak? Mereka ini perlu untuk di laboratorium dulu kesehatan mereka Pak. Jangan langsung jus aja begitu. Jadi dari hulu ke hilir jaga kesehatan anak-anak itu Pak. Kalau orang tua biarinlah kena suntik juga game, udah nggak apa-apa, udah game, udah waktunya. Misalnya, iya itu kan dianya. Siapa yang nyuruh tangkap? Nah itu, tapi kan, nah, ya umpamanya seperti itu Pak. Ya, tapi kan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah. Oh itu karena komorbid kan ngeri Pak. Nah sekarang kalau anak-anak mungkin Bapak ada cucu umpamanya ya, cucu Bapak umpamanya tolak dalam tidak terjadi hal, misalnya cucu-cucu lah ada yang seperti itu, kan ngeri juga Bu. Mau diapakan? Akhirnya menjadi beban bagi keluarga. Ya kan, sudah masa pandemi seperti sekarang ini, ekonomi keluarga sudah terbeban, hancur. Sekarang ada anak-anak yang harus diurus lagi seperti ini. Jadi bagaimana ini Pak? Tolong diperhatikan hal-hal seperti ini. Terutama untuk anak-anak, tolong periksakan mereka dulu sebelum mereka akan divaksinasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terakhir ya. Oke. Ibu silakan. Oh, yang mana? Gini Pak, Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu? Sebentar dulu. saya dari Nyabari, saya ikut izin tahun 98. Ibu Ina. Gini Pak, sorry. Saya kemarin ke Padang, di bis tiba-tiba harus di stop sama Polsek di Sumatera Barat. Semua yang tidak vaksin harus divaksin. Bapak bisa bayangkan kalau hari itu tiba-tiba ada yang mati, akan saya viralkan seluruh dunia. Sayang hari itu selamat semua. Tapi kita nggak tahu kalau sampai di rumah. Mereka nggak peduli, aparat nggak peduli, tapi tanggung jawab ada di Depkes. Pak, saya 32 tahun jadi wartawan, Pak. Saya sedih banget lihat bangsa ini, apalagi Departemen Kesehatan. Bapak-bapak punya dosa banyak-banyak. Demi Allah, nauzubillah min zalik. Dari masalah KPU yang 700 meninggal pun Bapak semua diam. Menteri-menterinya diam. Dan sekarang anak-anak divaksin, orang harus divaksin. Saya pun dikejar-kejar, siapapun dikejar-kejar. Saya ini nanti mau tahun ini saya harus dapat alkes kesehatan, asuransi kesehatan. Saya nggak tahu cair nanti nggak, karena saya udah pensiun 2 tahun yang lalu. Artinya, gila Departemen Kesehatan membiarkan sih Pak, hanya demi jabatan menteri. Itu jabatan duniawi banget Pak, memalukan. Jangan hanya mikir diri sendiri. Ibu bapak berapa orang di sini ingat amanah, malaikat nyatat semua kebaikan bapak, jahat-jahatnya bapak mendiamkan segala keburukan dari bangsa ini. Bapak akan bertanggung jawab. Percaya Pak, tidak akan selamat dunia akhirat. Kenapa bapak harusnya menteri berani? Kita nggak bisa Pak. Kalau kita harus dipaksa, rakyat harus paksa divaksin. Kita harus cek mereka kesehatan dulu. Ini nggak semua orang benar kayak teman-teman saya. Semua harus tes tanpa periksa bahwa mereka komorbid. Teman saya Taslim, ajudannya Prabowo, juara silat internasional 5 kali, badannya besar tegap. Jumat divaksin, Minggu meninggal. Ada Bapak tahu kan penyiar Antv yang cantik sih Yasmin Muntas, adanya 3 hari meninggal habis divaksin. Bayangkan Pak, kakak saya juga gitu, karena memang dia udah tua, langsung habis meninggal langsung setelah divaksin. Anak saya sekarang saya pertahankan Pak, maaf ya Pak, karena saya wartawan, saya punya guru wartawan senior, termasuk Reuters, AP dan sebagainya Pak. Mereka kirim data nih, jangan vaksin itu berbahaya, itu rekayasa manusia. Itu penyakit COVID itu rekayasa manusia. Dan Bapak semua tahu pasti itu. Bapak tahu tapi Bapak diam. Ngeri Pak. Anak Bapak juga semua tidak bakal menjamin bahwa mereka akan saya jadi korban. Jangan mau. Jadi gini Pak, intinya gini loh, tolong bilang ke menteri, sudahlah kita jangan memaksakan rakyat vaksin. Kalau mau divaksin periksa dulu. Apalagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil, la ilaha illallah Pak. Itu mereka adalah pelanjut bangsa ini. Bukan bapak-bapak di sini dan bukan kita semua. Jadi ingat, anak-anak itu adalah aset-aset kita. Kalau Bapak matikan dari sekarang, bagaimana mereka nanti? Ya Pak ya. Jadi tolong amanah itu, kita orang Islam sholat 10 kali mau 20 kali nggak akan sia-sia kalau Bapak tidak amanah. Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Ina terima kasih. Silakan yang terakhir. Ya nggak lama lah Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Umas dari Kemenkes Republik Indonesia, saya pribadi mengucapkan terima kasih karena kami diterima secara baik. Saya bernama Kurnia, lawyer Pak, tapi tidak mengatasnamakan semua lawyer ataupun organisasi saya. Tapi kalau Pak ingin tahu, saya dari TPUA, ya Pak ya. Kami nih Pak, beberapa waktu yang lalu sudah menggugat Presiden Joko Widodo. Salah satunya carut marut bidang hukum. Kita sudah mendengarkan tadi begitu banyak keluhan dari semua peserta yang Bapak terima ini ya. Saya sebenarnya udah nggak kebagian lagi nih. Semua hebat-hebat dan sangat menggugah perasaan ya. Kami ini hanya terdiri dari 50 orang ibu-ibu nih Pak. Kebetulan hari ini mengambil momentum 22 Desember 2021. Ya, ibu-ibu yang tahun 1928 itu telah bertransformasi menjadi ibu-ibu yang peduli. Bapak sudah lihat tadi dari berbagai komunitas dan organisasi. Saya ingin mengatakan demikian Pak. Salah satu yang menjadi tuntutan kami ya di dalam gugatan kami di PN Jakarta Pusat itu adalah carut marut di bidang hukum. Mengapa saya katakan demikian? Ternyata carut marut di bidang hukum itu akhirnya terus mengejawantah ke bawah dan luar biasa efek buruk yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Saya juga orang yang ikut JR Pak, Judicial Review mengenai ke MK ya, mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tentang Undang-Undang Corona. Bapak bayangkan untuk bisa ya menjebolkan sebuah dana sebesar 1.000 triliun tersebut kurang lebih, itu pemerintah telah mengantisipasi sedemikian rupa dengan pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 yang intinya adalah memberikan semacam basic keamanan bagi pejabat negara bahwa mereka jaminan tidak akan dipidana karena mereka melaksanakan hal tersebut walaupun dikatakan dengan itikat baik misalnya ya. Lalu ya, yang kedua bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu bukan merupakan kerugian negara. Ini sangat mengerikan sekali. Untungnya MK masih punya hati sehingga pasal tersebut tidak dikabulkan keseluruhan, sebagian diterima. Walaupun menurut kami itu adalah keputusan yang basa-basi dan akhirnya basi ya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan lagi ya. Ada 3 bagian setidaknya ya di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 1, agama. Itu mutlak tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan manapun, karena itu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala atau tuhan-tuhan yang lain bagi yang di luar agama Islam. Lalu yang kedua, hukum Pak. Karena apa? Hukum ini mutlak diterima Pak. Kalau sudah bicara hukum, berkepastian hukum kata orang nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kan begitu seharusnya. Meskipun di negeri Ruwetnesia Pak itu masih bisa ditawar-tawar, seperti kata Pak Mahfud MD itu, bahwa di Indonesia ini, dia tidak menyebut Indonesia ya, maaf saya salah, dia menyebutkan bahwa kasus itu bisa dicarikan pasal salah benarnya. Pertukangan di dalam hukum itu ada. Itu yang mengatakan mantan ketua MK loh Pak. Nah dalam hal ini harusnya hukum itu berkepastian hukum, ternyata masih bisa dipengaruhi. Balik ke saya omongan tadi bahwa hukum harusnya tidak boleh dipengaruhi. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dipengaruhi harusnya adalah dunia kesehatan. Kenapa itu mutlak? Sifatnya hukum pasti. Anda yang memegang otoritas tersebut. But why today Anda begitu mudah untuk dikontrol? Perlu Bapak ketahui, kami kan juga mengikuti ya Pak ya, hampir 2 tahun COVID ini diawali dengan banyak dagelan Pak. Belum lagi waktu itu mantan Menteri Terawan mengatakan tidak akan masuk ini ya COVID ke Indonesia karena begini, karena begitu. Jadi kita terkesan sangat santai. Di triwulan pertama akhirnya gedebak-gedebuk Pak. Ya kan saya kira semua juga tahu, sehingga menghasilkan 140.000 orang meninggal dunia, ya kan, tanpa ada pertanggungjawaban dari negara Pak. Dengan biaya 1.000 triliun yang kita tidak tahu untuk apa. Itu baru soal COVID. Lalu bagaimana dengan PCR-nya Pak? Orang mau naik pesawat, mahalan PCR-nya daripada naik pesawatnya Pak. Ya kan? Belum lagi resiko terlambat pesawat dan segala macam. Padahal di India, negara yang boleh dibilang berpenduduk salah satu yang terbesar di muka bumi ini, harganya murah cuma 95.000. Terus kenapa kita bisa 2 juta? Lalu turun dikit, 1,5 juta, lalu 1 juta. Dan akhirnya maaf, Presiden Joko Widodo menjadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan 300.000 rupiah. Masih gede itu Pak. Dan itu diprotes Ibu Sri Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita. Katanya kenapa 300.000, orang tempat lain bisa 95.000. Ya, maksud saya Kemenkes ini terdiri dari orang-orang pintar Pak. Anda pada setidak-tidaknya dokter semua kan. Dokter ya. Dokter yang lanjutin sekolah jadi dokter begitu. Tidak mungkin Anda bisa dikontrol dalam hal ini. Harusnya pemerintah meminta nasihat Anda. Bagaimana ini Pak? Bagaimana kita mengelola kesehatan? Apalagi ada undang-undang seperti yang dibacakan oleh Ibu Menuk tadi. Bahwa setiap orang bangsa Indonesia itu bebas menentukan bentuk daripada kesehatan yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Karena mereka lah yang paling mengetahui tubuhnya Pak. Yang paling mengenal tubuhnya. Mengapa ada pemaksaan?
Di pemerintahan Jokowi, maaf saya mengatakan, represivitas itu sangat kentara, Pak. Harus memakai BIN, harus memakai tentara, harus memakai Polri. Ada apa? Terakhir video itu, Bapak tahu, itu orang sedang berdagang, lalu polisi dengan sedemikian rupa mengatakan, kalau Bapak tidak mau maka begini. Lalu orang itu dengan cool sekali menyatakan, ya saya tidak mau diinin. Ini ada apa? Sampai mengatakan Ya. minta maaf, Pak. Nah, Kalau gitu. tidak mau ikut aturan presiden silakan keluar dari Nah, Indonesia. dari mana itu? Ya, Itu menyakitkan hati itu, Pak. Dan saya kira itu polisi tidak tahu bahwa tugas negara itu ada 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Lalu di mana fungsi itu, Pak? Ya kan? Oleh karena itu, karena saya pembicara terakhir, Pak Punten, mohon dengan sangat jangan sampai pertemuan hari ini berlalu berair, Pak. Berlalu begitu saja. Mungkin Bapak manggut-manggut mendengarkan kami bicarakan tidak enak dengan kami. Tidak, kami nggak mengharapkan itu, Pak. Pak Busron ini orang baik, saya yakin Bapak juga orang baik, Ibu orang baik. Ibu, Bapak, telinga kita sama, hati kita sama. Anak-anak kita, Pak, tolong perhatikan. Ini baru satu sisi, Pak. Negeri ini yang lain lebih parah lagi, Pak. Bahwa negara ini sudah dijajah karena pemerintahan Jokowi ini terlalu Tiongkok, Pak. Ya, jangan-jangan ini vaksin ini juga dari sana kabarnya, Pak. Nah, jadi bagaimana ini? Dan memang demikian rupa. Dan percayalah, ketika berbicara, Babe Aldo tadi mengatakan siap adu data. Nah, tapi anehnya kok nggak pernah diajak beradu data. Apa yang disembunyikan gitu loh, Pak. Saya yakin Bapak Ibu ini hanyalah orang kesekian yang merupakan pejabat negara yang mungkin tidak mempunyai lebih banyak otoritas dibanding yang di atasnya. Tapi ayo Pak bergerak, Pak. Kami mengajak Anda. Karena begini, Pak, dimulai itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya membentuk suatu komunitas yang menolak mandatori vaksin yang tidak jelas ini. Saya kira demikian saja. Ingat baik-baik bahwa pertanggungjawaban kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan-Tuhan lainnya bagi yang di luar beragama Islam. Sungguh-sungguh nih, Pak. Kasihan loh, Pak. Saya pengacara nih harus mengambil alih tugas daripada ini Ustadz. Kadang-kadang saya harus ngomong yang ilahiyah. Padahal saya itu sebenarnya nggak mau begitu loh, Pak. Nggak mau gitu-gitu amat gitu loh maksudnya. Tapi apa boleh buat, Pak? Saking putus asa melihat bangsa ini gitu loh. Nah, tapi sebagai lawyer saya tidak putus asa. Kalah di sini besok perjuangkan lagi gitu kan. Nah, hari ini salah satu langkah saya tidak putus asa. Saya Ibu Indonesia, saya meminta kepada Anda untuk memperhatikan keinginan ibu-ibu yang melahirkan generasi bangsa ini. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.